Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan tema hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dengan nama yang pertama ada Brilian Sukma Pradana dengan NIM 21011000010. Yang kedua ada Shendi Tenika Widodo dengan NIM 21011000013. Yang ketiga, Widiana Nur Aisyah dengan NIM 21011000020. Yang keempat, Aun Victory Abdul Rahman dengan NIM 21011000022. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kajian tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya, dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya cipta atau ahsanu taqwim, dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Dengan hatinya manusia dapat memutuskan sesuatu sesuai dengan petunjuk Rabb-nya. Dengan raganya diharapkan aktif untuk menciptakan karya besar dan tindakan yang benar, hingga ia tetap pada posisi kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepadanya seperti Hasanut Taqwim, Ulul Albab, Rabbaniyun, dan lain-lain. Maka dengan semua sifat kemuliaan dan semua sifat insaniyah yang ada dengan kekurangan dan keterbatasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman, dan dusta dalam beragama. Slide selanjutnya, dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua, manusia sebagai al-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungannya masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitikberatkan pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia dan menyatakan bahwa semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia adalah makhluk jasmania yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan. Asal-usul kejadian manusia. Menurut kitab suci Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Beberapa tahapan kejadian manusia. Proses kejadian manusia pertama, Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah liat yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia akan hidup.
Proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga, keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan juga dapat ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam dan setelah itu dibentuk. Dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Potensi-potensi manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa potensi yang membuat manusia lebih unggul dan sangat erat hubungannya dengan agama. Yang pertama, manusia keturunan Adam alaihissalam. Fisiknya berasal dari tanah, bukan dari hewan. Yang kedua, mempunyai bentuk dan struktur fisik yang relatif lebih baik dan sempurna. Yang ketiga, memiliki ruh dan jiwa atau potensi akal, emosi, kesadaran, dan kemauan. 4. Potensi hidayah, yaitu fitrah atau insting, indera, akal, agama atau wahyu, dan taufik bimbingan secara langsung. Yang kelima, diberikan potensi oleh Allah berbuat baik atau berbuat buruk. Terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7-8. 6. Diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan kedudukan sebagai hamba Allah yang terdapat dalam Quran surat Ad-Doriyat ayat 56. Yang 7, semua yang diciptakan di alam semesta untuk manusia. Kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bermacam-macam. Beberapa di antaranya merupakan tabiat buruk. Pertama, manusia bertabiat zalim dan bodoh. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat atau tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kedua, manusia bertabiat membantah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Ketiga, manusia bertabiat tergesa-gesa. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu cenderung tergesa-gesa. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 11. Keempat, manusia bertabiat melampaui batas. Allah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 12. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allah berfirman, sesungguhnya manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 6. Keenam, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-21. Selain itu, manusia bertabiat susah payah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Balad ayat 4. 9. Lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. 10.
gampang terperdaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Infitar ayat 6. 11. Tidak bersyukur. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. 12. Tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf 187. 13. Lalai. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. At-Takasur ayat pertama. 14. Tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Hud 17. 15. Ingkar. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. An-Nahl 83. 16. Penakut. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. 17. Bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 62. 18. Tergesa-gesa. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana yang berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra 11. 19. Suka membantah. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. An-Nahl 4. 20. Fasik. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran 110. 21. Berpaling. Apakah mereka mengambil Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah pengingat bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Quran Surat Al-Anbiya ayat 24. Selanjutnya, ada kelebihan manusia dibanding makhluk Allah lainnya. Manusia memiliki akal. Dengan akal itulah, manusia berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Dan akal manusia menjadi mulia karena manusia mampu berpikir. Manusia memiliki ilmu. Manusia dapat membuat suatu produk yang dapat dikembangkan sesuai akalnya. Manusia memiliki hati. Dengan hati itulah manusia mampu menyimpan rahasia orang lain dan perasaan diri sendiri, dapat menyimpan rasa sedih maupun senang. Manusia mempunyai akhlak. Manusia dapat membedakan perbuatan terpuji dan tercela. Manusia mempunyai fisik yang sempurna. Manusia mempunyai anggota tubuh dan cita rasa. Manusia mempunyai naluri. Manusia dapat menghindari dari bahaya. Manusia mampu berbicara. Manusia mampu berbicara dengan baik, lemah lembut, sopan santun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.